Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kemarin kita udah bahas tentang abad pertengahan ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi lain, lanjutan dari abad pertengahan. Karena ibu baca di Google Classroom itu ada yang nanyain, "Bu, gimana kondisi Eropa pasca abad pertengahan?" katanya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, ibu akan bahas hari ini, kayak gitu ya guys. Oke, kita langsung aja ya supaya nggak terlalu panjang banget. Jadi openingnya cukup segitu aja. Nah, subbab yang kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai Renaissance dan juga merkantilisme. Yuk kita langsung intip aja. Renaissance atau terkenal dengan nama atau julukan terlahir kembali. Terlahir kembali dari apa? Kalian bisa membayangkan gak maksudnya terlahir kembali dalam hal apa gitu loh? Ada yang tahu gak? Atau ada yang pernah baca sebelumnya? Ya udah, kasih tahu sekarang aja. Jadi gini, kalian tahu gambar ini apa? Atau gambar ini? Kalau kalian masih ingat materi di sejarah peminatan kelas 10, pasti kalian tahu banget nih gambar dua ini. Gambar yang pertama yang di sebelah kiri itu adalah gambar pilar ya, dan yang kedua ini gambar sebuah bangunan tinggi gitu ya. Nah, dua bangunan ini adalah hasil kebudayaan dari mana? Yang pertama, yang pilar ini adalah hasil kebudayaan dari Yunani kuno tentunya ya, Yunani kuno. Museum-museum yang pilar-pilaran tinggi-tinggi kayak gitu, itu adalah sebuah warisan kebudayaan dari Yunani kuno. Nah, kalau yang sebelahnya ini namanya adalah Kolosseum. Kolosseum itu adalah tempat bertempurnya para gladiator ketika zaman Romawi kuno. Jadi orang-orang Romawi kuno dulu mah sering ngadu manusia, lain ngadu dombanya, ngadu manusia, intinya seperti itu. Ya, kalau kalian ada yang wibu suka nonton One Piece, mungkin kalian tahu ya Colosseum ini itu yang episodenya Rebecca ya, yang itu. Oke, next. Nah, jadi Renaissance ini adalah terlahirnya kembali dari peradaban Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Gitu. Karena kan banyak hasil kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mendunia pada saat ini berawal dari kedua peradaban ini, pada peradaban Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Tapi di abad pertengahan kan kemarin udah ibu jelasin bahwa ilmu pengetahuan, kebudayaan, seni itu dibid'ahkan alias haram hukumnya kalau manusia di Eropa mempelajari hal-hal tersebut. Kayak gitu. Dan karena tahu ya abad pertengahan ini sangat amat membuat masyarakat di Eropa ini menderita, akhirnya ada rasa romantisme masa lalu. Intinya mereka ini ingin kembali kepada kejayaan masa lalu, bahwa sebenarnya di Eropa itu pernah ada peradaban yang sangat amat maju seperti itu. Dan yang ketiga, ini lahirnya para kaum humanis atau munculnya para kaum humanis, dan mereka berpendapat bahwa manusia itu harus dijunjung tinggi martabat dan juga kesejahteraannya. Kayak gitu. Next. Kita ke lahirnya Renaissance. Renaissance ini lahir di sebuah kota di Eropa, nama kotanya adalah Florence di negara Italia. Nah, kenapa Renaissance ini lahirnya di Italia, lebih tepatnya di kota Florence? Ini karena kota Florence adalah kota dagang terbesar dan juga terkaya. Berarti kalau ini kota dagang, ini ada hubungan hubungan ekonomi antara orang-orang Florence atau orang-orang Italia dengan orang-orang sekitarnya atau negara-negara sekitarnya. Kayak gitu ya, ibarat kita aja gitu kan, Indonesia berhubungan dengan India, dengan Cina, dengan Arab, dan akhirnya bisa mengadaptasi kebudayaan mereka. Akhirnya lahirlah yang namanya kepercayaan Hindu, Islam, Buddha, dan lain-lain. Nah, di Florence juga seperti itu. Ketika orang-orang di Florence ini
menggembor-gemborkan Renaissance, itu akhirnya ada efek domino di mana negara-negara terdekat dari Italia tersebut itu mulai untuk menggaungkan juga yang namanya Renaissance karena mereka ini gak suka dengan kondisi di abad pertengahan kayak gitu. Nah, selanjutnya teks-teks filsafat Yunani ini diperoleh dari Arab. Kenapa? Karena kan ketika zaman abad pertengahan itu hal-hal ilmu pengetahuan atau bekas-bekas dari dari peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno itu nggak boleh lah sampai manusia-manusia di Eropa ini tahu gitu kan. Dan alhasil kan translate sama orang-orang Arab, kemudian orang-orang Arab mengembangkan ilmu-ilmu tersebut gitu kan. Dan kemudian ketika melihat kan di Arab kan udah ibu jelasin ya kalau mereka itu the golden age gitu kan, ketika di Eropa the dark age. Akhirnya orang-orang Eropa ini belajarlah dari Arab kayak gitu ya kan, mentranslate lagi buku-buku Arab ke bahasa mereka dan mereka mempelajari lagi kayak gitu. Jadi cikal bakalnya dari Yunani dan Romawi kuno dikembangkan oleh Arab dan dikembangkan lagi oleh Eropa seperti itu. Dan selanjutnya ada Paus Leo ke-10 yang mendukung gerakan Renaissance. Ternyata Paus Leo ke-10 ini mendukung gerakan Renaissance karena memang Paus Leo ke-10 ini sangat suka dengan seni kayak gitu. Karena ternyata Paus Leo ke-10 ini itu berasal dari keluarga Medici. Siapa keluarga Medici? Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari Paus Leo ke-10. Selanjutnya mengenai faktor lahirnya Renaissance. Yang pertama, ini munculnya kelas menengah baru. Nah, kelas menengah baru itu apa sih? Jadi kan gini, kalau di Eropa itu ada kayak stratifikasi sosialnya itu yang paling tinggi kan adalah kaum klerus. Terus baru bangsawan atau raja gitu kan, baru rakyat. Nah, ini ada kelas baru yaitu para pedagang. Nah, para pedagang ini karena mereka itu sering bertemu dengan orang-orang dari negara lain, otomatis kan dapat ilmu ya dari mereka. Oh, ternyata kayak gini ya di negara ini. Oh, di negara ini kayak gini ya gitu. Kok di negara saya gak kayak gitu? Kok bisa sih? Jadi para pedagang ini mereka berpikir akhirnya gitu, dan para pedagang ini coba untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di abad pertengahan kayak gitu. Nah, selain itu juga karena produk timur yang terkenal di barat, dan ternyata produk-produk dari timur itu sangat amat bagus sekali, itu membuat orang-orang barat tuh semacam, loh, mereka kok bisa bikin kayak begini ya? Kayak gitu, jadi mereka tuh mikir. Dan tujuan hidup di dunia ini adalah mencapai kesejahteraan, karena pada masa abad pertengahan, rakyat itu tidak sejahtera. Kayak gitu. Next lagi ya. Nah, ini yang kedua yaitu adanya dukungan dari penguasa dan juga bangsawan. Jadi bangsawan-bangsawan di Eropa yang punya duit banyak, ya kan? Nah, ini memberikan dana untuk proyek seni dan juga budaya. Jadi kalau ada seniman gitu kan ya, oh iya kamu mau bikin apa? Mau bikin lukisan atau mau bikin bangunan atau bikin patung, tapi nggak punya duitnya, nggak punya dananya. Akhirnya didanain lah sama para bangsawan ini, karena ya mereka juga seneng sama seni. Siapa sih yang nggak seneng sama seni? Coba. Jadi kalian ada nggak? Pasti nggak ada. Baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, seni peran, dan lain-lain. Pasti kalian suka deh, gitu kan? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mendirikan akademi seni oleh keluarga Medici. Keluarga Medici ini adalah keluarga bangsawan yang sangat amat menyukai seni, gitu ya kan, sampai gak segan-segan untuk memberikan uangnya untuk membuat sekolah dan juga mendukung para pelukis dan para pemahat. Salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Tahu ya Leonardo da Vinci itu siapa? Next. Nah, yang ketiga yaitu kenyataan pahit abad pertengahan. Karena di abad pertengahan ini ya udah ibu ceritakan kan ya, kayak gimana kondisinya. Dan karena ada yang namanya sistem manor, itu membuat para rakyat ini jadi miskin. Ya karena kan mereka harus setor ke bangsawan tuh bayar pajak ke ke raja.
ke raja lagi. Iya benar, ke raja. Terus nanti raja tuh ke paus gitu kan. Apa ya? Jadi masyarakat itu harus membayar upeti kepada gereja gitu. Dan gereja tuh kaya pada saat itu. Karena ya banyak banget orang yang ngasih mau ngasih uang lah, makanan lah atau apa gitu kan ke gereja. Nah, akhirnya siapa yang menderita? Yang menderita adalah rakyat-rakyat biasa yang hanya petani ataupun buruh. Kayak gitu, ya kan? Karena kan ada apa ya, tingkatan sosial di sananya, atau ya kalau bahasa Hindu Budanya mah kasta gitu. Terus yang kedua, munculnya kesadaran tentang hakikat manusia itu sama. Jadi orang-orang di Eropa itu akhirnya tahu bahwa manusia di muka bumi ini sebenarnya itu sama. Gak ada bedanya. Di mata Tuhan pun tidak ada bedanya. Semua sama. Tapi kenapa sih kita tuh harus menghormati yang ini, harus menyanjung yang ini, harus menyanjung yang itu? Intinya kayak gitu kan. Jadi akhirnya mereka ini berpikir sendiri gitu kan. Pola pikirnya mulai berkembang. Next, yang keempat. Nah, ini jatuhnya Konstantinopel. Kalian tahu Konstantinopel? Sekarang itu menjadi salah satu kota di negara Turki yang bernama Istanbul. Nah, itu Konstantinopel tadinya. Jadi gini, Konstantinopel ini kota apa sih gitu ya, atau seberapa penting Konstantinopel gitu kan. Nah, Konstantinopel ini dulu itu bernama Bizantium. Dan Bizantium itu adalah kota pusat perdagangan dunia. Dunia loh ya. Jadi semua barang dagangan dari belahan dunia manapun, termasuk dari Indonesia, itu pasti ada di Bizantium. Dan Bizantium itu yang punyanya adalah Romawi. Kayak gitu, ya kan? Nah, tapi Bizantium ini dari dulu itu sering banget diserangnya sama siapa? Sama orang-orang Muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Muslim, dan raja yang mampu menjatuhkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya raja, dan prajurit adalah sebaik-baiknya prajurit. Maka dari itu kerajaan-kerajaan di Arab gitu ya, atau di Timur Tengah gitu kan, atau kerajaan-kerajaan Muslim itu mereka mencoba untuk menembus dinding Konstantinopel. Tapi dinding Konstantinopel itu sangat amat kokoh guys. Jadi benar-benar sulit untuk ditembus oleh pasukan Muslim. Kayak gitu ya kan. Akhirnya pada 1453 Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Pengen tahu cerita jelasnya seperti apa? Kalian bisa tonton aja film Al-Fatih. Ada di YouTube kok gitu ya. Itu menceritakan mengenai perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menjatuhkan Konstantinopel. Nah, karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan Islam, ini membuat apa ya, jadi kayak luka tersendiri gitu loh. Lo kok gue kalah ya kan, kok bisa gitu kan, kenapa sih bisa kayak begini gitu kan. Padahal kan kita itu dulunya budayanya, teknologi dan lain-lain ini lebih bagus gitu intinya ya kan. Dan nanti ini akan nyambung juga sama pelajaran sejarah Indonesia yang dimana akan muncul yang namanya penjajahan. Next, yang terakhir yaitu penemuan mesin cetak. Sebenarnya mesin cetak itu udah ada sejak dahulu kala di daerah Cina dan juga Korea. Cuman kayak masih belum belum terlalu bagus gitu kan. Dan pada tahun 1440 dikembangkan oleh Johannes Gutenberg dari Jerman. Dan ini menjadi mesin cetak pertama di dunia. Kayak gitu, yang maksudnya lebih modern ya. Next, dampak dari Renaissance ini yang pertama di bidang sosial dan budaya. Sebenarnya banyak banget, cuman ibu gak akan jelasin semuanya. Yang salah satunya itu adalah lahirnya sekulerisme. Ya, orang-orang yang berpandangan sekuler gitu, maksudnya karena kan di abad pertengahan itu urusan agama itu number one gitu kan. Semua orang tuh kayak harus benar-benar taat dan patuh sama gereja gitu kan. Nah, kaum sekuler ini beranggapan bahwa
udah kamu gak usah deh ngurusin agama orang gitu atau agama aku gitu, itu hanya urusan aku dengan Tuhanku, intinya kayak gitu. Jadi nggak mau diurusin masalah agamanya. Dan jangan sampai agama itu dijadiin apa ya namanya tuh sebagai alasan untuk memperoleh kekuasaan. Karena kan di abad pertengahan kayak gitu, orang pengen berkuasa gitu, pengen punya banyak uang, pengen punya apa ya, dihormati oleh semua orang, akhirnya mengorbankan agama. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi dan politik, yaitu yang pertama memperkuat fungsi dan pertahanan negara. Jelas banget ya, karena kan zaman abad pertengahan itu yang mendominasi itu adalah gereja. Jadi kegiatan politik dan lain-lain, ekonomi dan lain-lain itu benar-benar dikuasai oleh gereja. Ketika gereja kehilangan kepercayaan dari masyarakat, itu baru kerajaan atau negara ini muncul ke permukaan gitu. Terus yang kedua, raja bekerja sama dengan bukan penguasa tapi pengusaha, tipe ya. Ya jelas, karena para pengusaha atau para pedagang ini kan dia itu yang paling banyak duitnya nih, menghasilkan banyak uang. Nah, si raja itu bekerja samanya sama para pengusaha itu. Jadi pemerintah bekerja sama dengan para pedagang. Karena ya pasti nanti kan mereka bayar pajak gitu kan ke negara. Ya seperti itulah intinya. Yang ketiga, timbul kesadaran untuk memiliki banyak aset atau modal dan volume perdagangan global atau yang namanya merkantilisme. Jadi harus diperbanyak aset atau modalnya dan juga harus bisa menguasai perdagangan di dunia. Itu yang membuat negara tersebut banyak uangnya dan menjadi negara maju. Kayak gitu guys. Next, kita bahas merkantilisme. Merkantilisme yaitu sistem ekonomi baru di Eropa. Seperti apa? Yuk kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Jadi, kegiatan ekonomi baik di dalam maupun di luar itu harus dikontrol oleh pemerintah. Begitupun para pengusaha dan para pedagang itu benar-benar harus dikontrol oleh pemerintah. Latar belakang lahirnya merkantilisme. Merkantilisme ini lahir di Inggris dan juga Prancis. Jadi dua negara ini ya udah jelas ya, dua negara ini negara maju sampai saat ini, dan mereka lebih cepat meleknya, lebih cepat menangkap semua ilmu pengetahuan yang ada gitu kan, dan akhirnya mereka ini menerapkan sistem ekonomi merkantilisme. Nah, selanjutnya karena adanya Renaissance ini mendukung merkantilisme. Yang ketiga yaitu pedagang butuh perlindungan dari negara. Jelas banget ya, karena takutnya nanti tuh kayak ada perselisihan antara pedagang dari negara tersebut atau pedagang dari negara lain. Salah satu contohnya yaitu VOC. Nanti kalian akan bahas di sejarah Indonesia siapa itu VOC. Bukan siapa sih, dia itu adalah organisasi dagang gitu ya, yang dibentuk oleh Belanda. Nah, VOC ini dilindungi oleh pemerintah Belanda. Jadi diberi kebijakan atau yang namanya hak oktroy, terserah gitu kan, kalian mau kayak gimana. Jadi diberikan kebebasan sama pemerintah Belanda, tapi pemerintah Belanda tuh melindungi mereka. Salah satu contohnya itu ketika VOC bangkrut, itu benar-benar yang ngambil alihnya itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah Belanda. Selain VOC ada juga EIC, itu dari Inggris. Nanti kalian akan bahas sejarah Indonesia deh untuk lebih lengkapnya, ya kan. Next, selanjutnya ada pemikiran tentang ekspor dan juga impor. Nah, gini. Jadi supaya negara tersebut menjadi negara maju dan banyak banget uangnya, kita itu atau negara tersebut itu harus menekan impor dari negara lain, tapi harus meningkatkan ekspornya. Ya di ekonomi kalian pasti udah belajar kan ya, ketika kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, itu pasti kita itu akan mendapatkan lebih banyak uang, kayak gitu ya, intinya kayak gitu.
Next, selanjutnya yang kelima, sumber daya alam yang terbatas. Jadi orang-orang Eropa ini berlomba-lomba untuk mencari sumber daya alam tersebut. Terlebih tadi kan Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Turki ya. Jadi mereka itu mencoba untuk mencari sumber daya alam langsung ke tempatnya. Itu juga bakal dibahas di sejarah Indonesia. Next, yang terakhir adalah emas. Karena apa ya? Dari dulu memang emas itu sudah menjadi komoditas yang benar-benar dicari di seluruh dunia gitu. Jadi mereka itu pada mencari emas gitu. Pokoknya ini nyambung deh sama sejarah Indonesia. Jadi benar-benar kalian harus perhatikan pelajaran sejarah Indonesia. Next, dampak dari merkantilisme. Yang pertama, melahirkan pengusaha, akuntan, dan juga bank. Ya jelas ya kan, karena kan sistem ekonomi baru ini berusaha untuk yang penting dagang gitu kan. Akhirnya banyak para pengusaha atau para pedagang. Terus ada juga profesi akuntan ya, yang buat ngerapihin keuangan mereka, bayar pajak lah, terus bayar pegawai dan lain-lain gitu kan. Pasti itu butuh penerapan akuntansi gitu. Kalian nanti belajar akuntansi juga deh kayaknya kelas 3 gitu kan. Jadi nanti bakal tahu seperti apa akuntansi itu. Dan juga bank gitu. Bank kan untuk menitipkan uang. Karena ya kalau di ini sendiri tuh ya takut hilang gitu kan. Next, fungsi uang ini berubah, bukan sekedar alat tukar saja. Biasanya kan kayak uang itu kayak mau beli ini ya udah pakai uang, itu kan alat tukar. Pengen beli ayam ya udah bayarnya pakai uang, itu kan alat tukar. Tapi ketika masa merkantilisme ini, fungsi uang tuh bukan cuma itu, tapi fungsi uang ini beralih menjadi pinjaman. Jadi kita bisa pinjam uang, nanti dibayar lagi sama uang gitu ya. Pinjam uang ke bank buat modal dagang, terus nanti kita bayar tuh si uang pinjaman tersebut dari hasil dagang kita. Dan tentunya itu ada bunganya. Itu yang bikin kaya, bunga ya. Bunga memang menarik guys. Selanjutnya yang ketiga, lahirnya kolonialisme dan juga imperialisme. Yaitu karena Konstantinopel jatuh, mereka mencari sumber daya alam, mereka akhirnya menjelajahi samudra sampai di suatu tempat, menguasai daerah tersebut, mendirikan koloni dan lain-lain. Termasuk nanti datang ke Indonesia, dimulai dari Portugis, Spanyol, VOC Belanda, Prancis, Inggris, Belanda, pemerintahan Hindia Belandanya, dan juga nanti Jepang beda. Jepang itu militer, nanti beda. Jadi terakhir pemerintahan Hindia Belanda. Ini dibahas juga di sejarah Indonesia semester 1 kayak gitu. Jadi gak akan dijelasin ya sama ibu, cuman semua dikit aja. Next, selanjutnya yaitu muncul serikat dagang yang dibiayai oleh pemerintah. Tadi udah dijelasin kan ya, kayak VOC, EIC itu adalah serikat-serikat dagang yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan juga pemerintah Inggris. Tujuannya untuk apa? Supaya para pedagang di negara tersebut itu gak saling sikut gitu. Gak kayak ini punya gue nih gitu kan. Gak kayak gitu. Sesama negara kan harus saling membantu gitu ya. Karena kalau misalkan para pedagangnya aja pada ribut, ya gak bisa maksimal ngasih pajak atau ya upeti ke negaranya. Kayak gitulah intinya mah. Akhirnya dibentuklah para kongsi dagang. Itu untuk dampak dari merkantilisme. Dan untuk materi pertemuan hari ini hanya sekian saja atau cukup sekian saja. Kita akan membahas tentang Renaissance dan juga merkantilisme. Minggu depan nanti kita akan membahas mengenai reformasi gereja. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Silakan jika ada yang ingin kalian tanyakan di forum Google Classroom. So kalian tuh banyak nanya biar biar ngerti gitu. Udah pasti ini tuh udah ibu tuh cuman inti-intinya aja, nggak mendalam. Ini tuh ibu tuh tidak mendalam. Kalau mendalam mah bakal panjang banget kayak gitu ya.
silakan kalau ada apa-apa komen aja di Google Classroom. Boleh di luar jam pelajaran boleh, tapi ibu gak akan ngasih tugas di luar jam pelajaran. Iya, karena sekarang udah 2 minggu. Jadi pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang kalian harus menyetorkan catatannya. Nanti ada notifikasi untuk pengumpulan tugas mencatat di bab ketiga ini. So, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.